Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi Sobat-sobat, setelah mereka mengakali kata kullu dari sabda Nabi, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalah binar. Mereka memberi batasan bahwa kullu dalam sabda Nabi ini artinya sebagian. Dan saya sudah bahas masalah ini, sobat-sobat, di 2 konten terakhir saya. Ya, silahkan sobat-sobat mengkliknya. Ya, itu ada screenshotnya, ya, dimana kalau kita bahas secara teliti, secara komprehensif, ya, pembatasan pemaknaan mereka sebagai sebagian, bukan setiap, bukan semua, ya, menjadi lucu. Ya, sobat-sobat, bisa simak tuh ya di 2 konten saya tersebut. Ya, kali ini ya saya ingin melanjutkan apa yang ingin saya sampaikan hari ini. Ya, jadi sobat-sobat, setelah mereka mengotak-atik kata kullu menjadi sebagian, artinya ya sebagian bid'ah yang sesat itu. Nah, setelah itu langkah berikutnya mereka ya memberikan adanya bid'ah hasanah. Bahkan ada yang membagi bid'ah menjadi sama dengan fikih. Ada halal, haram, ya, wajib, ada wajib, sunat, apalagi itu, ya, lupa, ada 5, ya, wajar lah, ya, lupa. Nah, padahal Nabi tidak pernah membagi bid'ah seperti itu, ya, karena bid'ah ini kan melawan sunnah. Artinya bid'ah ini bertentangan dengan sunnah. Di mana ada bid'ah yang dimaksud Nabi yang baik. Bid'ah yang baik, bid'ah hasanah itu, sekali lagi saya ulangi, menyangkut masalah dunia. Dan Nabi tidak berbicara masalah dunia, tetapi masalah agama, masalah amal ibadah. Ya, Nabi ingin menjaga kemurnian agama ini dengan mengingatkan, ya, bahwa amalan yang baru, setiap amalan yang baru itu sesat. Apapun namanya amalan itu, kalau tidak, ya, ada dalilnya, kalau tidak ada dalilnya di Quran dan Sunnah, yaitu bid'ah. Nah, setelah mereka ya berpemahaman adanya bid'ah hasanah, kemudian mereka menguatkan dengan beberapa dalil, beberapa riwayat. Misalnya sahabat Umar yang mengumpul Al-Quran. Nah, ini mereka bilang bid'ah hasanah. Ya, mengadakan tarawih secara berjamaah dan sebulan penuh. Sahabat Utsman
azan 2 kali pada hari Jumat ketika akan sholat Jumat. Sahabat Bilal tiap mengambil wudhu, batal wudhu, dia mengambil wudhu kemudian sholat 2 rakaat. Dan ada lagi sahabat yang menambahkan bacaan doa ketika iktidal dalam sholatnya. Nah ini mereka jadikan sebagai penguat adanya bid'ah hasanah. Sebagai bukti, sebagai dalil, sebagai argumentasi bahwa tidak semua bid'ah itu sesat. Ya. Makanya yang kullu di situ katanya sebagian. Ada lagi yang memberikan dalil Al-Qur'an. Surat Al-Anbiya di pertentangan surat Ar-Rahman. Di surat Al-Anbiya semua makhluk diciptakan dari air. Di Ar-Rahman ya jin diciptakan dari nyala api. Nah, ini kan ya. Jadi kan jin yang diciptakan dari nyala api juga manusia kan diciptakan juga dari tanah. Sementara malaikat diciptakan dari cahaya. Kan membatasi ya pernyataan Al-Quran, pernyataan Allah di surat Al-Anbiya, semua makhluk berasal dari air. Ya ini memang benar. Tetapi kan sudah saya katakan ya harus ada juga sabda Nabi yang menunjukkan pembatasan. Seperti ya pernyataan surat Al-Anbiya dibatasi oleh surat Ar-Rahman tadi. Ya. Nah, kalau tidak seperti itu, maka ya pernyataan yang tidak punya bukti, tidak ada dalil. Hanya ya diartikan sesuai dengan kebutuhan orang yang memanfaatkan kata kullu menjadi sebagian. Sobat-sobat, apa yang dilakukan Umar bin Khattab? Mengumpulkan Al-Quran, mengadakan sholat tarawih berjamaah sebulan penuh. Apa yang dilakukan oleh sahabat Utsman bin Affan? Azan 2 kali di sholat Jumat. Apa yang dilakukan Bilal? Apa yang dilakukan seorang sahabat yang menambah doa iktidal? Ini semua bukan bid'ah. Salah sekali kalau mengatakan ini bid'ah, kemudian melegalkan adanya bid'ah hasanah. Dari bid'ah hasanah akhirnya membuat amalan-amalan yang baru, yang sama sekali tidak ada dalilnya di Quran maupun di Sunnah, bahkan di asar sahabat. Nah, karena para sahabat itu sudah direkomendasikan oleh Rasulullah, ya kan? Ya Rasulullah kan mengatakan nanti kamu akan menemui perbedaan yang banyak, maka genggamlah sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Siapakah khulafa'ur rasyidin ini? Yaitu para sahabat, 4 sahabat, yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Umar bin Khattab, sahabat Utsman bin Affan, dan sahabat Ali bin Abu Thalib.
Jadi apa yang mereka lakukan sudah direkomendasikan. Dengan begitu tidak akan mungkin mereka berbuat bid'ah. Ya. Yang dilakukan Bilal itu juga bukan bid'ah. Karena sudah ada persetujuan dari Nabi. Begitu juga sahabat yang menambah bacaan doa itidah. Nabi sudah menyetujui, sudah diinformasikan oleh Allah. Nah sekarang bid'ah setelah Nabi wafat, siapa yang merekomendasikan? Siapa yang menyetujui? Kan tidak ada. Ada yang menyetujui transfer pahala. Ada yang merekomendasikan setiap awal berdoa baca Al-Fatihah. Membuka majelis baca Al-Fatihah. Bahkan Al-Fatihah bisa dikirimkan pahalanya. Ada rekomendasinya. Ada persetujuannya. Ada sunnahnya. Nah jadi sobat-sobat, ya, apa yang dilakukan oleh sahabat Umar, sahabat Utsman, sahabat Bilal bin Rabah, dan sahabat yang menambah bacaan doa itidal itu bukan bid'ah. Karena sudah ada rekomendasi dan persetujuan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita membuat hal yang baru, ya, sementara Nabi sudah wafat, pertanyaannya siapa yang merekomendasikan seseorang berbuat hal tersebut? Siapa yang menyetujui amalan bid'ah orang tersebut? Siapapun dia, ya, setinggi apapun ilmunya, semulia apapun posisinya, ya, ketika dia membuat amalan yang baru, maka itu bid'ah. Bid'ah itu pasti dolalah. Karena sekali lagi Rasulullah membatasi sabdanya pada masalah agama, pada masalah amal ibadah, bukan masalah dunia. Ya, mengumpulkan Al-Quran itu masalah dunia. Ya, itu salah satu usaha, ya, melaksanakan firman Allah bahwa, ya, Allah akan menjaga Al-Quran ini. Nah, salah satunya apa? Yaitu mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Ini salah satu cara untuk menjaga Al-Quran. Selain banyak penghafal-penghafal Al-Quran. Tetapi jika penghafal-penghafal Al-Quran sudah tiada, ya, bisa saja Al-Quran itu hilang. Ya. Nah, maka dengan adanya mushaf, maka Al-Quran itu terjaga. Dan ini bukan, ya, masalah amal ibadah, ini masalah dunia, masalah teknologi. Jadi hanya dalam masalah dunia yang ada bid'ah hasanah, tetapi tidak dalam masalah amal ibadah. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.